Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel channelnya Tisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras rasa Kaisam, masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Lagi pada ngapain cuy? Kaisam flu ya cuy ya, masya Allah. Wis dinikmati aja. Flu itu mengeluarkan virus-virus, iya nggak sih? Ya siapa tahu itu nenek kayak Tisam itu ngomel itu. Kamu katanya kemau lah, padahal dia sendiri yang awalnya flu ya. Ini nular. Oh ya wis diem aja daripada itu, wis sabar nggak apa-apa. Wis minum Panadol aja sama minum air putih yang banyak ya. Kita manusia ya kan, bukan robot ya, wajar nggak apa-apa. Sakit itu wajar. Nggak usah kalian bersedih yang lagi sakit-sakit ya, kayak Tisam aja bisa sakit. Oke ya teman-teman Kaisam yang di rumah sakit juga semangat ya cuy, diminum obatnya, ayo sehat-sehat. Yang masih terlilit hutang piutang ya Allah mudahkan dalam membayar ya kan, jangan kabur yang penting. Oke, hari ini kayak Tisam akan ngobrol santai aja yuk. Ngobrol santai tentang majikan yang kepo. Ih, ada loh ya ternyata majikan yang kepo, super kepo. Ini mungkin efek karena terlalu banyak pekerja migran yang mencuri ya cuy ya, terus apa gitu ya. Jadi parno sendiri majikan ini. Bukannya sudah lewat interview ya. Kita kan interview kan ya. Kamu bisa masak? Bisa. Kamu mau gaji berapa? Kan kita ada hak ya interview ya. Nah sekarang sudah bekerja, si Cece-nya ini malah ditanya terus tentang semua silsilah keluarganya katanya cuy. Emang ada ya majikan kayak gini? Ya Allah kayak Tisam, saya sampai dikejar-kejar terus di rumah itu. Kamu coba ceritain katanya. Awalnya itu si pekerja migran ini bekerja di rumah majikan baru cuy. Dia bekerja di situ jaga si Bang Yao ya. Terus sama si dadanya ini stay terus di rumah. Nah dia ini bekerja ya biasa ya cuy ya, karena dia ini adalah sudah record finish sebelumnya. Jadi dia bekerja di situ. Dimulai pembicaraan si majikannya itu, Cece, saya pengen tanya kamu katanya. Boleh mem, kenapa? Saya pengen tahu kamu itu berapa bersaudara katanya di rumah. Terus orang tua kamu itu kerja apa? Di rumah kamu itu rumahnya di mana? Kayak gimana sih rumahmu? Sekepo itu apa majikan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah Kaisam, saya risih. Saya udah bukan masalah saya nggak mau ngejelasin gitu, tapi buat apa gitu kepoin hidup saya. Katanya dia pengen tahu cuy, dari silsilah keluarga itu bisa ngelihat karakter kita itu kayak gimana. Loh kayak Tisam, boleh nggak sih kita menolak? Kan dia udah pernah interview kita, kenapa harus diinterview lagi setelah kita kerja? Sebener kayak saya nggak nyaman. Ya udah tinggal disenyumin aja ya kan. Wis ngarang cerita aja, nggak usah diambil hati, nggak usah didramatisir gitu ya cuy ya. Jadi ceritanya tuh cuy, si Cece-nya ini kebingungan ya. Buat apa coba majikan itu nanya-nanya emak saya, bapak saya katanya. Nah kalau misalkan ya kalian mendapatkan majikan kayak gini, apa sih yang harus dilakukan? Kalau kayak Tisam ya, kayak Sam ini kan tipikal orang yang ngegelo gitu ya kan. Toh juga nggak mungkin juga majikan itu akan main ke rumah kita ya kan. Tinggal kita ceritakan aja kalau misalkan di rumah ya saya ya, kalau misalkan ada bapak ya tinggal ngomong aja, orang tua saya komplit, orang tua saya petani, saya di sini bekerja keras. Ya kayak kalian belajar interview aja tuh cuy ya kan, tapi ya jangan terlalu menyedihkan sekali ya kan. Nah udah ngegelo aja, mengarang cerita bebas boleh, tapi kalau misalkan memang kalian risih ya udah, maaf mem saya mau kerja gitu ya kan. Kayak Tisam dikejar tahu, sampai di dapur itu dikejar. Kamu kamu nggak itu sih, kamu kok nggak ngomong sih ini, terus kamu itu di rumah itu sebelumnya itu kerjanya di mana-mana aja. Begitu coba. Ini mungkin majikannya itu kesepian mungkin ya, pengen butuh teman ngobrol itu kak. Nah kalau misalkan kamu jadi mbaknya gimana? Saya merasa bahwa privasi saya kayak Tisam dilanggar ini sama majikan. Boleh nggak sih saya notis? Lo kamu baru masuk kerja kok notis aja. Jangan ya cuy ya. Selama gini kita tuh harus berprinsip gini. Selama kita masih bisa menjalani itu pekerjaan ya kan,
kita tuh harus berpikir, orang saya belum dipecat kok, berarti majikan masih butuh ya kan. Tinggal bagaimana nih menghadapi karakter majikan yang kepo seperti itu. Boleh dijawab dengan senyum. Senyum aja, ngarang cerita pun boleh, nggak apa-apa gitu. Jangan terlalu menyedihkan sekali. Kalau misalkan memang kamu masih belum punya rumah, tinggal ngomong aja, saya lagi wantocin gitu aja. Sebelumnya saya kerja di mana, ya tinggal dijelasin aja. Kalau misalkan memang kamu kiang ya jelasin, kalau enggak ya udah kamu, maaf mem saya mau kerja, maaf mem saya mau kerja, maaf mem saya nggak mau jawab, maaf mem saya nggak mau jawab. Ya kan boleh. Orang tersangka aja udah ditangkap polisi aja ada hak tidak menjawab kok. Kamu pun boleh, ya kan. Udah, kan kamu juga tadi pengen notis, biarin aja. Kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan majikan dipecat, yo itu kan yang kamu mau. Jadi wis nggak usah dipikirin ya. Nah, ini kasus mbaknya tuh yang majikan tuh kepo dari silsilah keluarga. Ada loh cuy. Nah, yang kedua mbaknya ini ceritanya di rumah majikan baru, sebelumnya dia finish. Nah, dia ini majikannya masih muda cuy. Nah, kebetulan nih dia ini punya teman yang punya cece Indonesia. Jadi dia ini sering bertanya tentang cecenya ke cece temannya itu. Kamu tahu nggak, cece saya itu belanja baju musim dingin itu banyak sekali, padahal dia lo baru kerja, ya kan. Terus untungnya si cece yang yang diajak ngobrol sama si majikannya ini ngomong, emang kamu nggak kasih baju dingin? Terus, enggak katanya. Ya pantaslah dia beli katanya, orang ini musim dingin kok, ya kan. Akhirnya digitu kan. Tapi wallahu alam nih, bener nggak tuh dibela itu sebangsanya, ya kan. Kayak Tisam suuzon aja. Ya enggak, kadang itu kan kita itu kalau di depannya si cece mama pro gitu kan sama cecenya, di depan majikan lah, iya tak majikan. Siapa ini? Ya kan? Jadi akhirnya si cece itu chat sama si mbaknya, majikan kamu itu kepoin kamu tahu nggak, sampai dia itu tahu loh Facebook kamu katanya, terus kamu itu kemana-mana. Wah, ini sudah melanggar privasi lagi ya cuy ya. Terus si majikannya ini juga kadang ngomongin kayak gitu ya cuy ya, suka cek-cek Facebook si pekerja migrannya. Kayak saya harus gimana, apa yang harus dilakukan. Oh nggak apa-apa ya, berarti kisah hidupmu itu menarik di mata majikan. Jalani saja kamu kerja, yang penting tidak mencuri, beli baju pakai duit sendiri, beli makan pakai duit sendiri, don't care, ya kan. Ya tapi kan risih kayak Tisam seolah-olah saya yang dadai gitu. Biarin aja. Ini adalah kepo, itu adalah watakers ya cuy ya, watakersnya orang-orang. Kita nggak bisa maksain dia, kamu jangan kepo ya. Nah apalagi nenek-nenek nih, ya kan. Wis nenek-nenek mah keponya nomor 1. Kalau kita libur aja kita bawa tas itu kan, apa itu cece itu beli apa tuh? Kayak nenek kamu bukan sih? Nah itu memang sudah watak cuy, karena merasa bahwa dia ini berhemat hidup di Hong Kong ya kan, dengan segala bentuk mahalnya. Nah kita gaji 4.000 aja kok kita bisa beli banyak gitu kan, padahal kita belinya yang $10 $20 ya kan, di Fayun kayak itu kan. Nah orang-orang sini tuh merasa bahwa loh saya aja loh gaji segini loh hemat gitu kan, kok bisa cece beli baju banyak-banyak. Tahu-taunya kita beli baju di Indonesia yang murah meriah ya nggak sih, atau enggak kita beli baju yang $5 $10 di Samsipo. Tapi sudut pandang orang sini lapsap katanya, banyak banget kamu belanja katanya. Nah di sini pentingnya kita punya rasa mawas diri. Kita tuh tinggal di rumah majikan ya kan, itu bukan rumah kita. Apalagi kita sadar diri kayak Tisam yang dikasih lemari cuma hitungan jari gitu berapa. Kayak Tisam ya cuy, baju nih ya. Sampai kayak Tisam diulang-ulang lagi. Musim dingin sekarang kayak Tisam beli 3. Nah kan udah bosen, Kaisam kasihkan ganti beli baju musim panas. Nah kan 6 bulan 6 bulan sekali ya, 3 bulanan sekali ya kita ganti musim. Kita bantu musim panas. Nah musim panas selesai, musim panas buat baju kerja. Nah baju kerja yang dulunya dibuang sama kayak Tisam. Nah terus di musim angin lagi kayak Tisam beli lagi 3 gitu. Jadi itu nggak penuh gitu. Jadi enak gitu cuy, nggak lapsap. Ya memang tipikal kayak Tisam tuh nggak bosenan ya, nggak kayak kalian itu kan. Libur hari ini pakai baju merah, libur minggu depan pakai baju kuning gitu kan. Kalau bajunya sama aja dikirainya kita nggak ganti-ganti, kayak dikirainya kita nggak punya duit gitu kan.
Sekarang itu kita udah dewasa, nggak ada zamannya seperti itu, ya kan? Bahkan orang kaya itu, kalian tahu nggak kalau orang kaya pakai kaos itu kalau nggak hitam putih, abu-abu, udah selesai itu aja. Emang kamu pikir mereka itu bajunya cuma satu? Enggak, beberapa tapi warna yang sama. Nah itu mental orang kaya, itu kita harus contoh. Jangan mental kampungan yang baju mijiku hibinio kayak pelangi gitu kan, yang penting selfie cekrek gitu kan. Wis enak ya di Hongkong ya. Nyampenya Hongkong di sini 1 bulan pleketek, pulang di terminit ya. Jadi kembali lagi, kita ke Hongkong untuk apa? Untuk kerja. Kalau kerja, apapun tekanan majikan, apapun watak majikan, nggak usah didengar. Yang penting saya cuci WC dan lain. Libur itu jam kerja saya, jam libur saya gitu ya. Terserah dong, kalau misalkan kita happy-happy, yang penting kamu harus punya batas kesopanan. Barangkali diintip sama majikan, kayak Tisam tau nggak? Sampai majikan saya itu mentranslate ke dalam bahasa Indonesia itu status saya di Facebook. Biarin aja, berarti hidupmu lebih menarik daripada hidup majikan. Berarti kamu selangkah lebih maju, teruskan ya. Tapi kita pura-pura nggak tahu aja ya, daripada kita negur majikan. Jangan ya, biarin aja majikan dengan sikap seperti itunya. Yang sakit hati adalah majikan sendiri, bukan kita, ya kan? Kalau misalkan intinya gini, kalau misalkan majikan tidak suka dipecat saat itu juga, yang penting hak-haknya dibayar ya. Oke, nggak usah sedih, nggak usah merasa bahwa privasi kamu itu diganggu. No, tetap lanjutkan niat nawa itu kerja, apapun itu, suka nggak sukanya majikan terserah. Oke, wes gitu aja, mantap, is the best. Kira-kira ada nggak sih majikan yang kayak pekerja migran yang tadi itu sampai status Facebook aja di translate gitu kan, apalagi status WA gitu kan sampai di translate bahasa Indonesia, saking canggihnya handphone ya cuy ya. Jadi kalian bersyukurlah handphone yang masih lola gitu kan. Aduh, ya udah, mungkin itu gibah kita hari ini, gibah santai aja ya. Kayak Tisam lagi hari ini kayak Tisam akan ke Parlon ya, akan membayar uang almarhumah Nurjannah. Semoga di bulan ini almarhumah Nurjannah bisa dipulangkan ke bumi Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ujian yang kita tanggung bersama ini, kayak Tisam tidak sampai memohon kepada aparat negara atau siapapun itu. Kita membuktikan bahwa nih, jangan dicontoh. Kalau kamu jadi overstay, kamu siap-siap duit banyak untuk kepulangan kamu, surrender kamu, ya kan? Jangan sampai meninggal kamu membebankan orang lain, ya kan? Nurjannah memang kita terima sebagai ujian, tapi belum tentu kalau misalkan kamu meninggoy, wis dibuang aja, ya kan? Kayak Tisam nggak mau bantu lagi. Nurjannah ini menjadikan cambuk kayak Tisam supaya kayak Tisam bisa enak ngomongin anak overstay. Oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, kalau kamu overstay, jangan pernah minta anggaran negara. Bayar sendiri, kerja keras hari ini. Kalau kamu overstay, kerja keras, bayar sendiri mayatmu, oke? Jangan minta sama negara. Ingat tuh, kayak sama aja nggak minta. Bye-bye.